Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa anna Muhammadan abduhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, maka sepantasnya lah kita memperbanyak syukur kepada Allah. Hari ini makanan semua ada, walaupun kita tak membeli tapi ada. Bersyukur, makanya alhamdulillah. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak kalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir ini insyaallah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Orang yang paling pelit itu bukan orang yang tak mau bersedekah. Orang yang paling pelit itu bukan orang yang dipinjam duitnya tak dikasih. Tapi orang yang paling pelit itu ketika disebut nama Muhammad Rasulullah, dia tak berselawat kepada Nabi. Maka itu orang yang paling pelit. Jadi kalau ada disebut nama Muhammad Rasulullah, kita sama-sama Allahumma sholli wa sallim. Mudah-mudahan kita yang hadir ini betul-betul diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kepsa kita, Bapak Rusdiantoro, SPD, MPD, Pak. Oh, MPD. Wow. Matematika. Kemudian yang kami hormati juga Ibu yang berserta ikut tadi, mudah-mudahan Ibu juga diberikan kesehatan, keselamatan. Yang kami hormati Ahlul Bait, keluarga berkeluarga di rumah ini, mudah-mudahan juga diberikan Allah kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Dan seluruh bapak-bapak, ibu guru, ya, SMK Negeri 1 serta staf tata usahanya, pegawainya semuanya, insyaallah yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus Pak Haji Udin. Pak Haji Udin. Tuh tengok tadi sendiri apa ada istri? Ada istri? Enggak di rumah anak kecil. Oh enggak ikut Salam ada. Iya. Kira tadi kamu nengok mana istrinya. Rupanya tak ikut. Kalau lihat rumah lah ya. Oh iya. Iya. Jadi Pak Ustaz Doro Iya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngajinya tak lama-lama karena kata Nabi ada yang harus disegerakan. Beberapa hal itu mesti disegerakan. Pertama, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu tak boleh lama-lama. Kalau dia orang beriman, segera mungkin dikuburkan. Macam Ustadz Abdul Somad itu dia ada berpesan, kalau aku meninggal malam, sempat malam itu dikuburkan, malam kuburkan. Kalau meninggalnya aku misalnya malam nggak juga, misalnya nggak dikuburkan, paling tidak pagi sudah dikuburkan. Jangan sampai zuhur baru dikubur. Pokoknya secepatnya. Begitulah kalau orang beriman itu nggak boleh lama-lama. Ini nanti mentang-mentang orang besar, datang wali kota sambutan. Datang nanti camat sambutan. Camat siap, lurah pun ikut sambutan. Siap lurah, IKP pun ikut ikutan. Coba, semua orang ngasih kata sambutan, mana mau siap-siap. Akhirnya udah mau zuhur,
barulah selesai sambutan. Akhirnya setelah zuhur juga dikuburkan. Nah itulah lama jadi, maka secepatnya. Nah, itu yang pertama. Kedua apa? Membayar utang. Yang punya utang ini jangan lama. Nggak boleh lama-lama bayar utang. Nah, utang itu mesti segerakan, ya. Utang sama tetangga itu nggak boleh lama-lama. Sama tetangga itu saudara paling dekat. Kalau sama tetangga wak lama-lama utang ya, nah, ajab awak nanti. Ya bu, ad-dain itu utang. Makanya utang itu disegerakan. Kemudian apa lagi? Menikahkan anak yang sudah waktunya. Kalau udah gadis dia siap dinikahkan, nikahkan. Ya lama-lama ini dibiarkan suka-suka hati, asyik dibawa aja sama anak orang. Pak, anaknya saya bawa ya, bawa pergi sana kemari, dibawa nanti sampai pulang malam-malam. Mau jadi apa nanti kalau udah terjadi yang tidak diinginkan, nyesal ya seumur hidup. Udah nanti berisi baru sibuk hendak nikahkan, sebelum berisi tak mau menikahkan. Jadi, kalau udah siap nikahkan, jangan lama-lama. Apalagi anak perempuan ini, jaga betul anak perempuan. Anak perempuan ini ada bekasnya, oleh laki-laki tak berbekas. Tapi itu pun tak boleh juga, anak laki itu diajarkan. Kemudian apa? Yang keempat, kalau ada makanan yang terhidang itu tak boleh dilama-lama. Macam ini udah terhidang. Itu ya. Pas sudah setengah 12. Pas setengah 12. Selama itu nggak boleh. Pas setengah 12. Selama itu nggak boleh. Kalau ada makanan terhidang, itu coba. Iya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-An'am ayat 16 bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yusraf 'anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. May yusraf 'anhu, barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, yauma idzin faqad rahimah, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah kemenangan yang nyata. Perhatikan ayatnya. Kata Allah, may yusraf anhu yauma idzin, barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu. Dijauhkan azab atas dirinya pada hari itu. Hari itu maksudnya yaumul kiamah, hari kiamat, Pak. Jadi hari kiamat itu kita dijauhkan dari azab. Azab yang paling ngeri itu ya hari kiamat. Kalau kita sampai hidup nanti di masa sampai hari kiamat, berarti kita dapat azab. Nah, itulah ngerinya itu. Makanya awak bermohon, memang nggak mungkin awak sampai kiamat. Belum tentu juga, entah kiamat sekarang nggak tahu kan. Tapi kita nih yang jelasnya kiamat yang nyata sama diri kita itu pasti ada. Namanya mati. Mati itu kiamat yang nyata sama kita. Maka azab yang paling mengerikan ketika mati itu apa? Tanggal iman kita, Pak. Nah, itu azab yang paling mengerikan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dituliskan dalam kitab Nasaihul Aiban karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten. Apa kata beliau? Ada 6 perkara, 6 hal yang ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman itu takut terhadap 6 hal. Nah, ini kajian kita namanya 6 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama yang ditakutkan oleh orang beriman itu, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang pertama yukhafunallah, takut kepada Allah. Apa yang ditakutkan dari Allah itu? Enggak diberikannya rahmat, bukan. Enggak diberinya nanti kita surga, kasihnya neraka, bukan itu yang ditakutkan. Atau diberikan kita susah hidup selama hidup, bukan itu yang ditakutkan orang beriman. Orang beriman yang ditakutkan itu adalah takut kepada Allah di akhir hayat kita, Allah tanggalkan iman kita. Itu yang ditakutkan. Makanya yang dikhawatirkan itu, Pak, enggak ada jaminan, Bu. Mau dia itu ustaz, kiai, ulama, matinya itu
ujung akhir hayatnya beriman, belum ada, nggak ada jaminan. Jangan bilang karena dia ustadz nanti akhiratnya pasti beriman husnul khotimah, belum tentu, belum tentu. Dan nggak ada jaminan orang siap sholat, begitu selesai sholat matinya waktu sholat masuk surga, nggak ada jaminan itu. Saya belum pernah jumpa hadis yang disebutkan orang yang mati dalam keadaan sholat akan masuk surga, nggak ada. Atau orang yang siap baca Quran mati dia masuk surga, nggak ada hadis itu. Saya belum jumpa di sini. Entah, saya belum tahu bacanya, nggak tahu juga. Cuman yang saya jumpa di situ begini: man qala fi akhir hayatina qawlu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Itu hadisnya sahih. Cuman pertanyaannya, sanggup nggak awak di akhir hayat itu mengucap la ilaha illallah? Ini yang berat. Bukan enak mengucap itu. Kadang awak jangan mengucap la ilaha illallah, mengucap Allah saja pun payah udah kalau sakaratul maut. Apa bayang? Saya nengok orang sakaratul maut itu 3 kali. Karena dulu saya ketua STM di Kampung Benteng, saya ketua STM. Kecil-kecil ini ketua STM saya. Iya, sempat ketua STM. Nengok orang mati itu, mau mati itu 3 kali. Dipanggil saya ke rumah itu. Ustaz, tolonglah datang ke rumah. Datang saya tengok. Begitu saya tengok, saya bilang sama yang tuan-tuan, karena udah ngomong lagi, saya bilang, Bu, jangan ditinggal-tinggal lagi. Ibu sering baca Quran aja di sebelah. Pokoknya ibu baca Quran, baca yang baik-baik, kalimat la ilaha illallah itu sering ditalkinkan. Pokoknya jangan ditinggal. Ya Ustaz. 3 hari setelah itu tinggal. Sabar dia baca Quran, ngawani terus dia. Jadi jangan ditinggal lagi kalau udah tahu orang sakaratul maut. Ini orang sakaratul maut ditinggal lagi ke sana kemari. Yang kasihannya orang sakaratul maut dibawa lagi ke ICU. Masuk ke ICU. Siapa ngawani dia di ICU itu? Tak ada. Tak ada yang mentalkinkan. Padahal disunahkan itu ditalkinkan. Lakinu ala mautakum. Talkinkan orang yang hendak mati. Orang sakaratul maut itu ditalkinkan. Maka kalau nggak ditalkinkan orang sakaratul maut, dia mau ngomong apa? Bukan enak orang sakaratul maut. Makanya nggak sanggup dia nanti mengucapkan, jangankan la ilaha illallah, Allah saja pun payah mengeluarkan kalimat Allah itu. Bukan enak bilangkan Allah itu kalau ke sakaratul maut. Apalagi ngorok dia gitu. Mana terucapnya lagi? Tak bisa. Makanya orang sakaratul maut itu luar biasa. Ada lagi saya dipanggil tuh, tolong lagi ke rumah Ustaz. Apa itu? Tolonglah ke rumah Ustaz. Kenapa Pak? Bapak saya udah kepanasan aja, sakit dia rasanya Ustaz. Katanya dia ada bawaan. Ke rumah loh Ustaz. Apa pula bawaan kau itu juga? Kita bawa bontornya. Datang saya ke rumahnya, namanya dipanggil datang. Begitu saya sampai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal sama saya Pak? Kenal. Siapa saya? Pak Ustadz kan? Iya, tahu ya Bapak. Coba Bapak istighfar sama-sama nanti. Astagfirullah. Ikutlah astagfirullah. Lagi Pak, astagfirullah. Sampai tenang rasanya, udah enak. Udah Ustaz. Coba ya sama-sama kita la ilaha illallah. Ikutlah. Enak Pak rasanya, enak. Udah tenang, saya kusuk-kusukan belakang kan bismillah, bacakan Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, embuskan kepalanya pelan-pelan. Udah enak, udah. Pulang saya, pulang. Setengah jam lagi manggil lagi anaknya, Ustaz kumat lagi Bapak saya. Datang lagi Ustaz, balik lagi saya. Saya bacakan lagi tuh. Udah. Tenang lagi. Yang ketiga kumat, malu dia manggil saya, ada 2 kali manggil ya. Yang ketiga nggak mau manggil. Nah yang ketiga itu nggak manggil, besoknya dia manggil dukun. Saya bilang ini nggak lama. Yang kedua saya bilang ini nggak lama, tapi harus sabar. Ini ngadapi orang sakaratul maut ini, kita mesti sabar. Bukan orang yang sakaratul mautnya aja yang sabar, yang ngadepinya bisa. Kalau yang ngadepinya nggak sabar, kejadian dipanggil dukun. Dukun tuh dipanggil kawannya tadi. Begitu dipanggil dukun tuh, datang dukun tadi, ditariknya lah jarinya itu satu-satu semua tadi.
sak jempol-jempol kaki semua ditarik. Semua udah ditarik, kepalanya pun ditarik. Begini, dah besok juga kata dukun. Memang betul meninggal besok. Tapi masalahnya meninggalnya baik atau tak? Kenapa? Karena sebelum kematiannya dia memanggil yang dilarang oleh Allah. Udah dibilang Nabi, man atakahinan, siapa yang memanggil, mendatangi dukun, fala tuqbal shalah hatta arba'ina ayyam, maka tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Orang begini ini syirik, nggak sabar. Kalau dia sabar aja menghadapi orang sakaratul maut, diajarkan terus talqinkan, selamat. Alhamdulillah yang keluar kalimat yang baik-baik. Ini nggak dukun dipanggilnya, selesai lah, habis amal pun hilang. Apa guna? Itulah yang ditakutkan. Maka yang ditakutkan oleh orang beriman itu takut tanggal imannya ketika menghadapi sakaratul maut. Maka caranya bagaimana? Banyak doa-doa, banyak berzikir, banyakkan doa. Apa doanya? Diajarkan tuh, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan iman. Wa amitna bil iman. Matikan aku dalam keadaan iman. Wahsyurna bil iman, bangkitkan aku nanti dalam keadaan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan aku ke dalam surga dalam keadaan iman. Terus apa lagi? Allahumma sabbitna ma'al iman. Ya Allah, kokohkan keimanan. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan aku dari dunia dalam keadaan iman. Wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Jadikanlah khodim. Khodim itu pembantu. Khodim, pembantu. Minal jin, pembantu yang dari golongan jin. Siapa itu? Yang mendampingi kita, khodam mawa. Siapa namanya? Qorin. Qorin itu ada sama kita. Setiap kita ini ada qorin, maka ada pendampingnya. Setiap anak lahir, maka lahir qorin. Setiap anak lahir qorin, qorin nggak mati-mati sampai kiamat. Makanya ramai sekarang. Kalau ibu bisa nengok alam gaib, payah ibu berjalan. Udah ramai. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang masih ada qorin. Kayaknya sekarang udah banyak orang itu makhluk tak kasat mata. Tak qorin itu bisa baik kalau kita baik. Kalau macam Pak Udin baca Quran, qorin ya mau baca Quran. Macam Bang Irul tadi, Pak Irul baca Quran. Ada Pak Irul baca Quran. Pokoknya ada juga sisa-sisa itu. Iya, bisa nanti pertandingan musabaqah tingkat guru deh, seluruh tebing tinggi. SMK 1 Bapak Khairul. Apa-apa. Ya. Luar biasa. Makanya kita ini harus bisa menjaga keimanan kita tetap utuh di akhir hayat. Caranya tuh banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita berdoa, doanya bermohon. Allahumma, kan hafal tuh kan? Sering dibawa itu asal sholat itu selesai, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan iman. Wa arifna bil iman, matikan yang dijaga. Pokoknya minta doa supaya iman itu dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kedua yang ditakutkan oleh orang beriman itu yukhafunal malaikatul hafaz. Takut kepada malaikat hafaz. Siapa malaikat hafaz itu? Malaikat hafaz itu malaikat penjaga, Pak. Siapa malaikat hafaz itu? Itulah yang jaga kita itu, kiraman katibin, pencatat amal, amal baik, amal buruk, pencatat. Itu kiraman katibin itu jaga kita. Apa yang ditakutkan dari kiraman katibin itu? Takut akhir hayat kita yang tercatat amalan buruk, bukan amalan baik. Ini yang ditakutkan orang beriman. Nah, kita nggak tahu akhir hayat kita ini baik atau buruk. Itu tadi yang dibilang, Ustadz pun belum tentu akhir hayatnya baik, belum tentu. Makanya begitu dia. Apalagi yang awak ini macam banyak maksiat, nggak tahu lah lagi macam mana akhir hayatnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang kita usahakan esok hari itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita dimatikan Allah, kita tak ada yang tahu. Untuk kita nggak tahu. Kalau para nabi
Rasul kalau mati dia, wafat dia, di mana dia wafat di situ dikuburkan. Itu Nabi. Kita jangan minta kayak gitu ya Pak, ya Bu. So, nanti repot kita kalau minta kayak gitu. Aku minta di mana aku mati sudah aku dikubumikan. Wah masalah. Kalau Nabi itu dikubumikan pas di tempat tidurnya. Maka tempat tidur Nabi itulah kuburan Nabi. Nanti itu meninggalnya pas di WC. Macam mana? WC itu lo bongkar. Mau kubur di situ. Masalah. Makanya jangan di mana mati di situ dikubur, nggak bisa. Nabi yang begitu. Karena mereka yakin matinya di tempat yang baik-baik. Kalau awam belum tentu. Entahnya awam pas maaf cakapnya pas lagi berjalan naik kereta tabrak, belum tentu kan. Maka nggak tahu kita. Maka jangan kita ini bilang di mana aku mati kuburkan di situ. Sama juga seperti orang kadang. Aku minta dikuburkan ikut di mana tempat mamakmu ya, kalau mamakmu misalnya mamak dulu nih kan. Mamak di mana? Mamak Pekanbaru. Bawa aku Pekanbaru. Pokoknya ninggal aku bawa Pekanbaru. Situ. Ini nyusahin namanya. Jangan begitu kita. Daerah mana kita meninggal asik aja kubur. Ini kadang susah orang begitu ya. Jadi jangan begitu kita. Kalau bisa yang ditinggalkan itu dimudahkan. Ini masjid, ini rumahnya, ini kuburan. Seharusnya sholatnya itu di rumah aja, langsung ke kuburan. Ini kadang ke masjid dulu sholat. Padahal jamaah ini tak pernah ke masjid dulu. Datang BKM pun minta tolonglah kawannya kan. Pak bisa suami saya sholat di masjid. BKM pun nggak mungkin bilang nggak berani, nggak usah, dia nggak jamannya, nggak berani. Masjid umum, slogan juga nggak diterima. Tapi kadang nggak pernah ke masjid kawan. Tapi minta juga kawan ini ke masjid. Ke masjid lagi. Siap ke masjid baru ke kuburan. Apa kayak gini saya orang. Kalau memang sholat misalnya di rumah itu kan cepat dia sampai. Jadi jangan lagi susah kemari terus kemari. Udah mati aja pun sarang-sarang kan susah itu. Jalan ke sana, balik lagi ke sana. Ya Bu, sama yang tahu kayak gitu posisi masjidnya. Masjidnya sebelah sini, kuburannya di belakang. Balik nggak usah. Sholat aja di rumah itu. Dah, kalau nggak cukup lain cerita. Rumahnya nggak cukup, tempatnya sempit, ya udah ke masjid nggak apa-apa, masjid kan lebar. Tapi kalau cukup ya nggak masalah. Nah, jadi yang ditakutkan yang kedua itu kepada malaikat hafaz. Kenapa takut? Karena ujung akhir hayatnya belum tentu kita tercatat yang baik. Apalagi kita suka nyeritai orang. Nah, itu lebih parah. Terbuka live awak nanti di sana. Ngeri Pak. Kalau sudah terbuka aib kita di akhirat, apa kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tabrani? Terbukanya aib di dunia itu lebih baik daripada terbukanya aib di akhirat walaupun hanya sedikit. Itu hadis riwayat At-Tabrani. Terbuka aib di dunia lebih baik lagi daripada terbuka aib awak di akhirat walaupun sedikit. Karena kalau udah di akhirat terbuka, itu mulai dari Nabi Adam sampai manusia setelah sebelum kiamat itu menengok semua. Nggak akan mungkin sanggup dia berjalan dengan kakinya lagi. Kenapa? Malu. Jadi berjalan sebagai apa? Pakai muka, wajah. Jemular juga menyir-nyir dia. Tak sanggup lagi mengangkat. Begitulah hebatnya. Makanya jangan kita nyeritai orang di dunia ini. Dosanya besar. Macam memakan bangkai saudara. Itulah kata Haji Roma Irama. Pernah dengar itu kan Haji Roma Irama? Lagunya ada itu. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahlamu kau berikan kepadanya. Jangan Anda berbuat riba. Sabarlah. Semalam udah nyawer dia, kue basah. Berkah dan berkah. Aku enggak. Dah, yang ketiga yang ditakuti oleh orang-orang yang beriman tuh yukhafuna syaitan, takut kepada syaitan. Apa yang ditakuti dari syaitan itu? Apa ditakut-takutinya Wak? Macam film-film itu, ya kan, ada gundurwo, suster ngesot. Yang paling nggak masuk akalku hantu itu suster ngesot.
Karena suster ngesot itu apa yang ditakutkan dari dia? Orang jalan pun dia tak bisa. Ngapa ya takut sama itu? Ya dia pun tempatnya paling di rumah sakit aja, klinik ya kan, namanya suster. Tapi kadang nggak nyambung kita, takut juga itu takut. Ngapain takut? Dia pak, misalnya ganggu ibu Yuni misalnya, dia dari seberang sana, mau nyebrang aja tuh nggak bisa dia bolak-balik. Jadi ngapain ditakuti? Yang kayak gitu. Jadi kadang aneh. Tapi begitulah kadang. Tapi bukan itu yang ditakuti sebenarnya sama setan tuh. Takut kenapa sama setan? Setan tuh takut. Kita ini takut sama setan itu bukan karena itu. Karena setan itu akan berusaha terus membatalkan amalan kita. Itu betul. Kalau kita beramal itu macam ada was-was, itu setan punya kerja itu. Nanti bapak misalnya sholat zuhur, sholli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adan Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Tadi aku udah niat atau belum? Keluar kalimat itu ragu tidak? Itu kerjaan setan itu. Duit tadi aku taruh di bantal lah. Gitu Pak Ipen. Tadi macam mana tadi? Usaha itu belum. Coba yang tersapu itu. Itu bahaya, itulah kerjaan setan. Belum lagi maaf cakapnya dia dia sering kentut, buang angin. Itu kalau rukuk udah tertahan-tahan, ya kan? Emang masih rukuk masih bisa ditahan. Begitu sujud mana bisa tertahan lagi? Karena terbuka dia. Karena pas sujud itu mudah keluar. Nah disitulah mudahnya setan. Kau tadi udah batal buang angin, terasa. Tapi kita enggak lah. Tapi was-was terus kan ditimbulkan. Itulah kerjaan setan. Dia akan terus membatal. Makanya kita ini jangan mudah kali ya sikit-sikit di mana tempat buang angin sembarangan masih kentut aja. Dulu belum nikah sama istri sama suami mau kentut aja payah. Sekarang udah 3 tahun 5 tahun nikah, satu tut ganti-ganti. Udah nggak ada lagi masalah. Biasanya yang ketawanya kenceng gitu deh. Makanya kadang kita ngeri, baru nikah, jangankan mau kentut, bersin aja agak takut, segen bersinnya kan. Ya kan pengalaman dia, yang kedua udah. Itunya itu. Ini Ustadz yang bener nih. Sangat lah. Jadi yang ketiga itu takut sama syaitan. Makanya bagaimana caranya? Caranya ya tinggal banyakkan istighfar, zikir, lari setan. Setan itu kalau kalimat takbir lari dia. Makanya setan itu kalau dengar Allahu Akbar Allah lari. Asal azan itu setan lari Pak. Kalau azan itu mesti lantang gitu. Allahu Akbar. Lari dia setan. Anjing pun nampak, kata anjing, menampak setan tuh makanya dia mengumum. Itu setan tuh gitu. Makanya kalau nampak apa setan tak azan, lari dia. Tapi siap azan balik dia. Makanya waktu sholat disitulah dia bikin was-was kita. Jangan kita bilang waktu sholat dia nggak balik, tambah kuat ingatannya kita supaya dilalaikan dia. Makanya banyak-banyak kita istighfar, zikir. Nah itu disuruh tuh supaya setan tuh bisa diredam. Maka setelah meredamnya dengan zikir, banyak-banyak puasa. Puasa juga meredam syaitan. Orang kalau udah puasa kan bawaannya lemas saja. Coba lagi, nggak tahan. Misalnya udah tahan puasa Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid 3 hari pertengahan bulan-bulan Hijriah itu. Udah masih juga punya nafsu yang kuat. Misalnya tambah lagi puasa Nabi dah Daud, 1 hari puasa, 1 hari puasa, 1 hari. Itu berarti sebulan 15 hari lah dia puasa. Itu udah nggak lagi semangat itu bawaannya udah mau mati itu. Lemah. Asal ditanya ya orang pun
Tengok tuh ada cewek pakai baju merah, nggak nampak. Yang ku nampak semangka aja. Karena warna merah. Pokoknya bawaannya mau makanan aja. Nah, udah 15 hari sebulan itu puasa, lemas bawaan. Makanya setan itu bisa diredam banyak puasa Bapak. Aman. Nah, sini. Ini Ustaz kita. Dah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat. Kita cepatkan aja lah. Lama kali kok jadi lama aku ceramah. Di setengah jam juga. Yang keempat, takut kepada yukhafunal malaikatul maut. Takut kepada malaikat maut. Apa yang ditakuti sama malaikat maut? Takut tiba-tiba dicabut nyawa. Padahal sebenarnya nggak tiba-tiba Pak, nggak ada yang tiba-tiba. Semuanya ada tanda. Kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali yang bilang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa katanya? 40 hari sebelum menjelang kematian itu biasanya terjadi sakit perut setelah asar. Jadi waktu setelah asar itu sakit perut kita. Tiba-tiba, bukan karena membuang air besar enggak, tapi sakit perut yang tiba-tiba. Itu 40 hari menjelang kematian. Kira-kira udah ada yang sakit perut? Saya pasang. Belum ada. Yang jujur. Ntar lagi. Kok asam lambung ya? Asam lambung enak. Pokoknya dia sakit perut bukan karena penyakit itu, bukan penyakit asam lambung, bukan. Tapi memang tiba-tiba sakit. Ini tiba-tiba aja. Nah, kemudian naik lagi 7 hari sebelum meninggal. Itu biasanya kalau dia dalam keadaan sakit, pas 7 harinya itu dia makannya lahap. Itu makannya. Pokoknya minum mau dia makan mau dia apa. Nah itu apa aja dikasih makan. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ya dia. Udah. Kemudian 3 hari sebelum wafat, belum meninggal, itu sakit kepala. Pas di tengah-tengahnya ini sakit kepala yang dahsyat, yang tidak tahu bukan karena apa-apa, tapi memang tiba-tiba sakit. Selepas asar juga kepalanya sakit, peningnya luar biasa. Bukan karena mikirin utang ya. Pokoknya ini pening kepala tiba-tiba sakit. Itu 3 hari lagi. 1 hari menjelang kematian itu kata Imam Ghazali, cahaya di matanya itu udah nggak ada cahayanya. Kalau ini kan masih ada cahayanya kan, yang di hitam itu. Nah, tengoklah, masih ada nampak muka saya di situ kan, masih ya. Nah, ini siapa nih? Masih ada kan? Makanya Jadi nggak ada, udah nggak ada. Makanya dokter tuh suka meriksa mata Pak. Iya benar. Nengok dia tuh. Itu cahayanya masih ada atau enggak? Kalau udah nggak ada lagi cahaya yang di hitamnya itu, pantulan kita macam cermin itu kan macam cermin itu yang hitam itu. Data ada lagi 1 hari lagi dari sini. Nah begitulah dia. Makanya itu yang bilang bukan saya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kita ini siap-siapkan itu tanda itu semua. Nggak ada yang ceritanya nggak dikasih tanda. Bahkan Nabi bilang umatku itu umurnya antara 60 was 70, antara 60 sampai 70. Ah, jadi macam Pak Ude. Enggak ya, tahu aja. Umur umat Nabi itu 60 sampai Pak Udin ntar lagi berarti kaji berapa itu? 60. 60, hati-hati Pak Udin. Hati-hati. Kalau kita ya kita. Iya memang begitu, yang mau pensiun hati-hati ya. Kalau memang 57 3 tahun lagi ya kan. Nah, batas 60 tuh. Kalau 70 berarti tambah lagi kan. Andai lewat berarti Allah kepingin dia terus melakukan kebaikan. Terus jangan tak melakukan kebaikan. Ini udah lewat umur pun masih juga main kipe ya kan. Main gaplek. Ngapain di warung main gaplek. Kadang bapak-bapak ini kalau udah kumpul ya. Semua nanti bahan cerita. Mulai dari nyeritai bini orang sampai bini sendiri cerita. Tapi nggak di sini, kalau di sini mana? Di situ gitu. Sana, sono deh, ini nggak bisa enggak. Udah, yang keempat, yang kelima, yukhafunal, takut kepada ad-dunya, takut kepada dunia. Ini yang paling hebat Pak, dunia ini Pak. Makanya hati-hati, kita ini kadang lalai Pak, sibuk asyik ngejar dunia aja, sampai lalai kita melihat Allah. Ini ditakut orang beriman ini tertipu.
Makanya mata ul dunia itu tempatnya tipu daya. Saking kepinginnya dunia ini sampai mati-matian dia. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itulah kadang manusia dia. Nggak tahu dia rasa bersyukur. Makanya kita sama dunia ini jangan begitu kan. Ibarat kata seperti kita mengejar bayangan. Mana dapat? Bayangan itu dunia. Maka sampai kapanpun bayangan kalau dikejar nggak akan dapat. Karena dia membelakangi cahaya. Maka caranya berbaliklah kepada cahaya itu. Karena cahaya itulah Allah tadi. Kalau kita berbalik ke cahaya, bayangan itu ngikut. Kalau ngikut berarti kan Allah peruntukkan dunia itu untuk kita. Makanya dunia itu akan bersimpu di bawah kaki kita. Kalau kita berbalik kepada Allah, makanya kalau mau dunia itu kita dapatkan, baliklah kepada Allah. Insya Allah dunia itu pun dikasih semua. Itu cerita itu disampaikan oleh Ustadz Luqmanul Hakim yang di Banjarmasin, di Kalimantan. Nama masjidnya Masjid Kapal Munzala. Itu tiap bulannya menghasilkan duit 8 miliar. Udah setiap bulan mengeluarkan beras 8 ton. Punya 20 unit mobil, 2 diantaranya Toyota Alphard. Itu Toyota Alphard tuh mobil-mobil itu dipakai untuk jemput jamaah, Bu, biar tahu. Itulah hebatnya pemikiran yang seperti itu yang payah itu. Ini kadang masjid isi duitnya banyak tapi masyarakatnya susah juga sebenarnya. Yang lebih parah isinya banyak, begitu duitnya tak ada, itu lebih parah lagi. Udah nggak dicatatin. Ini dosa besar, kita uang banyak, masyarakat nggak bertanggung jawab. Nah, makanya kita jaga betul. Jangan sampai kita ini tertipu sama dunia. Ngapa ya capek kali ngejar dunia? Dunia itu ngikut sama awak kalau bisa. Karena apa? Dunia memang diperuntukkan untuk kita. Jangan kita susahkan. Nah, yang terakhir ya, sebelum saya tutup, yang terakhir takut kepada keluarga. Loh, kok bisa takut sama keluarga? Yukhafunal usrah, takut sama keluarga. Maksudnya keluarga itu Pak, yang ditakut orang beriman itu takut sama keluarga itu nggak semuanya nanti ibaratnya mengajak kita ke dalam surga, nggak semuanya. Karena ada anak-anak itu yang modelnya itu ibaratnya Pak, membawa kita ke dalam neraka, atau orang tuanya yang membawa anak-anaknya ke dalam neraka. Kenapa bisa begitu? Inilah anak yang tak taat tadi. Ibarat kata seperti orang yang membangun rumah. Kalau ada 5 tukang, di antara 5 tukang itu satu menghancuri, kira-kira bangunan itu bisa terbangun atau enggak? Nggak bisa, karena masih ada yang menghancurkan, rusak terus. Asal dibangun, dirusak, asal bangun, mana bisa terbangun? Ada yang rusak. Maka di rumah itu ada anak awak 5, satu nggak sholat, itu semuanya berpengaruh Pak. Makanya kalau bisa ajak anak. Tapi kalau udah diajak, anak itu tak mau juga, lepas tanggung jawab kita. Yang penting diajak. Kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Awak ngajak anak itu, terus diajak. Maka kita pun begitu mendidik anak-anak kita di SMK 1. Jangan sikit-sikit, oh udah kuapai Pak, udah kuapai Pak. Tapi enggak juga. Ya memang begitulah anak-anak sekarang. Kasih tahu terus. Pokoknya ngasih tahu terus. Sampai kapan? Sampai pensiun kalau di sekolah. Kalau di rumah sampai mati anak awak bisa terus. Awak ajak aja, jangan awak tinggalkan. Itulah yang dibuat oleh Nabi Nuh. Sampai akhir hayatnya dia tetap mengajak anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Masuk nak sini sama ayah, naik kapal. Nggak mau anaknya, tapi kan diajak terus. Sampai di akhir hayatnya tetap diajak, tapi dia tak mau. Kalau anak-anak kita bagi kita ajak nggak mau juga, ya udah. Kan kita ajak, kita bawa, kita kasih contoh yang baik, itu dia. Jangan kita biarkan. Nah itulah dia. Maka yang ditakutkan orang beriman, ada keluarga yang melalaikan kita dalam mengingat Allah. Makanya kita harus usahakan supaya keluarga itu jangan sampai tidak mengingat Allah. Kita usahakan, tapi masalah hidayah itu nggak usah kita cuma mengajak, terus ayo kita ajak supaya dia mau. Jadi inilah 6 hal tadi. Apa tadi yang pertama? Kok nggak ada tadi? Yang pertama, Pak Bani. Ya. Apa tadi yang pertama? Aku memang kalau ngajian gini kutanyain. Apa tadi yang pertama? Lupa.
Takut tanggal Ya, Jumat. takut tanggal iman di akhir hayat. Karena Allah itu bisa jadi. Yang kedua, takut kepada malaikat hafazah, malaikat penjaga. Bisa jadi tercatat amalannya amalan yang buruk. Yang ketiga, Pak, yang ditakutkan orang beriman itu takut kepada syaitan, karena syaitan itu dapat membatalkan amalan kita. Yang keempat, takut kepada malaikat maut, tiba-tiba cabut roh kita itu tadi, nyawa kita. Yang kelima, takut kepada dunia. Nah, dunia itu bisa melalaikan kita. Dan yang terakhir, takut kepada keluarga yang menjauhkan kita dalam niat Allah. Inilah yang ditakutkan oleh orang beriman. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dari yang 6 ini, dan insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kuncinya pertama, perbanyak menyebut nama Allah. Kedua, perbanyak menyebut nama Rasulullah. Maka banyak-banyak sholawat, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak berzikir. Insya Allah Allah selamatkan kita dunia akhir. Amin. Amin. Ya, insya Allah udah jam 12. Kalau ada mau tanya, tanya. Kalau enggak udah. Ini setengah 1 aja nih kan. Pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan kepada Bapak Ustaz, dipersilakan. Pas, Bapak Ibu. Pas. Baik, Ustaz, kita Doa dulu. Baru kata sambutan Bapak. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazini wa kulli niyatin shalih al-Fatihah.